Pasal 12. Kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Rumi berkata, "Aku sungguh ingin bertemu denganmu, tapi karena aku tahu kau sangat sibuk mengurus kemaslahatan umat, aku tidak ingin mengganggumu." Pangeran berkata, "Itu memang kewajibanku. Kini pekerjaanku telah selesai dan aku datang untuk melayanimu." Rumi berkata, "Tidak ada bedanya, sama saja. Kau memiliki keramahan yang membuat segala sesuatu yang ada padamu jadi sama saja. Jadi, bagaimana seseorang dapat berbicara tentang kesusahan? Karena aku tahu saat ini kau sedang bertanggung jawab dengan urusan kebajikan. Aku yang harus datang kepadamu." Pada kesempatan ini, kita akan membahas soal ini. Jika seorang memiliki tanggungan dan yang lain tidak memilikinya, apakah mungkin tanggungan itu diambil dari orang pertama untuk diberikan kepada orang kedua? Orang yang berpikir secara lahiriah akan menjawab, "Tanggungan kau ambil dari orang yang punya tanggungan dan kau berikan kepada orang lain yang tidak punya tanggungan." Jika kau renungkan lebih dalam, orang yang tidak punya tanggungan sejatinya adalah orang yang punya tanggungan. Seperti orang suci yang memiliki mutiara hikmah atau rahmat Tuhan yang memukul orang lain hingga kepalanya bocor serta hidung dan rahangnya patah. Semua orang akan berkata bahwa orang yang dipukul itu adalah orang yang terzalimi. Jika direnungkan lebih mendalam, sesungguhnya orang yang terzalimi adalah orang yang memukul. Orang zalim adalah yang tidak berbuat sesuatu untuk kebaikan dirinya. Orang yang menerima pukulan hingga kepalanya bocor itulah yang zalim, dan orang yang memukul itulah yang terzalimi. Sebab orang yang memukul itu pemilik mutiara hikmah atau rahmat Tuhan. Ia telah fana dalam Allah. Tindakannya adalah tindakan Allah. Jangan mengatakan bahwa Allah berbuat zalim. Nabi Muhammad pernah berperang, menumpahkan darah, dan melakukan penyergapan. Meski demikian, merekalah yang zalim. Sekarang Nabi Muhammad adalah yang terzalimi. Misal, orang dari barat tinggal di barat, dan orang dari timur datang ke barat. Orang dari baratlah yang menjadi orang asing bagi orang dari timur. Keasingan apa yang datang dari timur? Sebab seluruh dunia ini pada dasarnya tak lain adalah rumah, tidak lebih. Tak peduli seseorang pergi dari satu rumah menuju rumah lain, atau dari satu pondokan ke pondokan lain, pada akhirnya ia sampai di rumah yang sama. Sementara orang dari barat yang memiliki mutiara hikmah itu datang dari luar rumah. Nabi Muhammad bersabda, "Islam pertama datang tanpa asing." Ia tidak mengatakan, "Orang dari timur pertama datang tanpa asing." Ketika Nabi Muhammad disakiti, ia terzalimi. Dan ketika ia menyerang musuh, ia pun terzalimi. Dalam kedua kondisi itu, Nabi selalu bersama kebenaran. Orang yang terzalimi adalah orang yang kebenaran selalu ada dalam genggamannya. Hati Nabi Muhammad merana saat melihat para tawanan. Allah lantas memberikan wahyu kepadanya untuk menghibur hatinya. Allah memerintahkan Nabi untuk mengatakan kepada para tawanan, "Dalam kondisi kalian yang terikat dan terbelenggu rantai seperti ini, jika kalian berniat berbuat baik, Allah pasti akan membebaskan kalian dari belenggu itu. Allah akan mengembalikan harta yang telah hilang dari kalian. Bahkan
melipat gandakannya. Allah pasti memberikan ampunan dan keridhaan kepada kalian di akhirat. Allah akan memberikan dua kekayaan, kekayaan yang hilang dari kalian dan kekayaan akhirat. Pangeran berkata, jika seorang hamba melakukan suatu amal, apakah pertolongan dan kebaikan datang dari perbuatannya atau merupakan anugerah dari Allah? Rumi menjawab, itu merupakan anugerah dari Allah dan pertolongan dari Allah. Namun dengan kelembutannya yang luas, Allah menanamkan anugerah dan pertolongan itu kepada diri sang hamba, keduanya untukmu. Tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam kenikmatan yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. Pangeran berkata, karena kelembutan itu milik Allah, maka setiap orang yang meminta secara serius pasti akan mendapatkan apa yang ia minta. Rumi berkata, tapi tanpa seorang pembimbing, hal itu tidak mungkin terjadi. Ketika Bani Israel taat kepada Nabi Musa, dibukakan jalan-jalan untuk mereka, bahkan lautan terbelah hingga mereka bisa melaluinya. Ketika mereka mulai menentang, mereka jadi terlunta-lunta bertahun-tahun di tengah padang pasir. Pembimbing atau mursyid selalu berupaya menjadikan baik mereka yang terikat dengannya dan yang taat secara penuh kepadanya, seperti pasukan tentara yang patuh kepada raja. Maka raja akan bekerja keras untuk keperluan mereka dan selalu memperhatikan apa yang menjadi kebaikan mereka. Jika mereka tidak taat, bagaimana mungkin raja akan bekerja keras memperhatikan kondisi mereka? Akal manusia ibarat komandan. Selama anggota tubuh patuh kepada akal, segala sesuatu akan berada dalam kondisi baik. Jika tidak, yang terjadi sebaliknya, segalanya akan berakhir dengan kerusakan. Lihatlah orang yang mabuk karena minuman keras. Kerusakan-kerusakan menjalari kedua tangannya, kedua kakinya, mulutnya, dan seluruh anggota tubuhnya. Saat siuman ia akan berkata, apa yang telah aku lakukan? Kenapa aku memukul? Kenapa aku melontarkan sumpah serapah? Begitulah, segala sesuatu akan berjalan sesuai tujuan. Jika di sebuah desa ada seorang mursyid yang ditaati oleh penduduknya, akal akan selalu memikirkan kebaikan anggota tubuh selama anggota tubuh itu taat pada perintahnya. Saat akal berpikir untuk pergi, ia tidak akan melakukannya kecuali jika kedua kakinya patuh terhadap perintah akal. Jika kedua kaki tidak patuh, akal tidak akan pernah berpikir untuk pergi. Seperti akal yang menjadi raja bagi seluruh anggota tubuh, seluruh makhluk yang memiliki akal, pengetahuan, kemampuan berpikir, dan ilmu adalah mutlak bagai tubuh bagi seorang wali. Wali menjadi akal bagi seluruh makhluk tersebut. Jika makhluk tubuh tidak patuh kepada wali akal, maka kehidupan mereka akan berada dalam kekacauan dan penyesalan. Jika tubuh harus patuh pada akal, makhluk harus patuh pada apapun yang dilakukan wali. Mereka tidak boleh mengandalkan akal mereka sendiri, sebab barangkali akal mereka tidak mampu memahami apa yang dilakukan oleh para wali. Sebaiknya mereka patuh saja kepada wali, seperti seorang anak yang dipasrahkan kepada tukang jahit untuk belajar menjahit. Anak itu harus patuh kepada tukang jahit. Jika ia diserahi sepotong kain untuk dijahit, ia harus menjahitnya. Jika ia diserai hem,
atau tepi kain untuk dijahit, ia harus menjahitnya. Jika ia ingin mempelajari keahlian tukang jahit itu, ia harus mengosongkan dirinya dari sikap sok tahu. Ia harus pasrah menjalankan perintah gurunya, tukang jahit itu. Kita berharap semoga Allah menyiapkan kondisi itu untuk kita, kondisi yang merupakan pertolongan dan perhatiannya yang lebih berarti daripada ratusan ribu usaha dan upaya. Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 tahun. Quran Surat Al-Qadar ayat 3. Dua paragraf di atas bermakna sama. Jazbah Allah, sentakan atau tarikan Allah kepada hamba untuk hadir di hadiratnya dan mendapatkan perhatian secara eksklusif darinya, jauh lebih baik dibanding ibadah dua jenis makhluk, jin dan manusia. Maksudnya, jika perintah Allah telah merasuk, sama dengan seseorang telah melakukan ratusan upaya bahkan lebih. Melakukan upaya itu bagus dan berguna, tapi apalah arti sebuah upaya dibandingkan perhatian Allah? Pangeran bertanya, apakah perhatian Allah mendorong adanya sebuah upaya? Rumi menjawab, mengapa tidak? Bukankah ketika perhatian Allah datang, upaya juga datang? Upaya apa yang dilakukan Nabi Isa ketika ia berkata saat masih di buayan, Aku adalah hamba Allah, Dia memberikan kitab kepadaku. Quran Surat Maryam ayat 30. Bahkan Nabi Yahya telah menyebut Nabi Isa ketika Nabi Isa masih dalam rahim ibunya. Allah telah menyiapkan ucapan untuk Nabi Muhammad tanpa upaya darinya. Maka apakah orang-orang yang dibukakan hatinya oleh Allah untuk menerima Islam? Quran Surat Az-Zumar ayat 22. Pertama, anugerah itu datang saat kesadaran atas kesesatan merasuk. Itu mutlak anugerah dan pemberian dari Allah. Jika memang bukan mutlak anugerah dan pemberian, kenapa ia tidak didapatkan oleh para sahabat yang menjadi pendamping? Setelah itu muncullah anugerah dan balasan seperti percikan api. Pada awalnya adalah pemberian. Ketika kau letakkan kapas dan kau jaga percikan api itu hingga membesar, maka itulah anugerah dan balasan. Pada awalnya, percikan api manusia itu kecil dan lemah, dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Tetapi jika kau rawat api yang lemah itu, ia akan menyebar ke penjuru dunia dan membakar dunia. Api yang lemah itu menjadi besar dan kuat, dan sungguh engkau berada di atas budi pekerti yang luhur. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Seseorang berkata kepada pangeran, Maulana sungguh mencintaimu. Rumi berkata, kehadiranku dan ucapanku tidak menandakan kecintaanku. Aku mengatakan apa yang muncul kepadaku. Jika Allah menghendaki, Dia menjadikan ucapan yang pendek ini bermanfaat, dan Dia tempatkan di hati kalian hingga kalian mendapatkan manfaat yang besar. Jika Allah tidak menghendaki, ribuan ucapan pun akan terbang, tidak akan menemukan tempat di hati manapun, akan berlalu dan dilupakan, seperti percikan api yang jatuh di kobaran api kain yang terbakar. Jika Allah menghendaki, percikan api itu akan membakar dan membesar. Jika Allah tidak menghendaki, percikan api yang banyak pun tidak akan bertahan di kobaran api kain yang terbakar. Tidak ada bekasnya.
Dan Allah memiliki bala tentara langit. Quran Surat Al-Fath ayat 4. Kata-kata ini merupakan tentara Allah. Dengan perintah Allah, semua benteng ditaklukkan dan dikuasai. Jika Allah memerintahkan ribuan pasukan berkuda untuk mendekati sebuah benteng tanpa harus menguasainya, mereka akan melakukan itu. Jika Allah memerintahkan satu tentara berkuda untuk menaklukkan benteng dan menguasainya, satu tentara berkuda itu akan membuka pintu benteng dan menguasainya. Seekor nyamuk dikirimkan kepada Raja Namrud dan membinasakannya. Sebagaimana dikatakan, bagi seorang arif sama saja antara 1 sen dan uang dinar, atau macan dan kucing. Jika Allah memberikan keberkahan, uang 1 sen bisa mendapatkan apa yang bisa didapatkan oleh ribuan dinar, bahkan lebih. Jika Allah menahan keberkahan, uang ribuan dinar tidak akan bisa mendapatkan apa-apa, bahkan yang senilai 1 sen. Begitu juga jika Allah memaksa kucing. Kucing mampu membunuh macan seperti nyamuk membinasakan Namrud. Jika Allah menghendaki, singa-singa bisa gemetar ketakutan di hadapan satu singa, atau menjadikan singa-singa itu seperti keledai di hadapan satu singa tersebut. Sebagaimana para darwis mendungangi singa-singa, sebagaimana api yang dijadikan dingin, memberi keselamatan, lembut dan menjadi jubah bagi Nabi Ibrahim, sebab Allah memerintahkannya untuk tidak membakarnya. Singkat kata, jika orang-orang menyadari sepenuhnya bahwa segala sesuatu datang dari Allah, semuanya akan tampak sama dalam pandangan mereka. Aku berharap kepada Allah agar kalian mendengarkan kata-kata ini menggunakan telinga batin, sebab hal itu bermanfaat. Jika 1000 pencuri datang dari luar rumah, mereka tidak akan bisa membuka pintu rumah. Jika mereka tidak punya satu teman pencuri di dalam rumah yang bisa membuka pintu dari dalam. Mengucapkan ribuan kalimat dari luar tidak akan berguna sama sekali jika tidak ada persetujuan dari dalam. Begitu pula dengan pohon yang akarnya tidak bagus, disiram berliter-liter air pun tidak akan berguna. Akar pohon harus bagus dan lembut lebih dulu sehingga air bisa membantu merawatnya. Meski manusia melihat ratusan ribu sinar, cahaya hanya akan mendatangi sumbernya, cahaya mata. Jika seluruh alam ini terbakar oleh cahaya, tak seorang pun dapat melihat cahaya itu jika di matanya tak ada cahaya. Kemampuan itu untuk melihat cahaya itu adalah di dalam jiwa. Jiwa dan ruh adalah sesuatu yang berbeda. Tahukah kau kemana jiwa pergi ketika manusia tidur? Ruh tetap ada dalam tubuh, sementara jiwa melayang dan mengembara. Ia sesuatu yang lain. Inilah maksud ucapan Ali ibni Abi Thalib. Barang siapa mengenal jiwanya, maka ia mengenal Tuhannya. Ia sedang bicara tentang jiwa yang kita maksud. Rumi berkata, jika kita katakan bahwa Ali ibni Abi Thalib sedang berbicara tentang jiwa yang dimaksud, itu bukan hal yang mudah. Ketika kita menafsirkan bahwa yang dimaksud memang jiwa tersebut, pendengar akan memahaminya dengan memberinya karakter-karakter yang ditujukan kepada jiwa tersebut, sebab ia tidak memahami perihal jiwa itu. Jika kau pegang sebuah cermin, dan cermin itu memantulkan sesuatu yang bagus, atau sesuatu yang besar, atau sesuatu kecil, sesuatu yang terpantul dalam cermin tersebut memang sesuatu itu sendiri.
Kata-kata yang abstrak tidak mungkin memuat pemahaman. Kata-kata hanya meniupkan bisikan pada pendorong dalam diri pendengar. Di luar alam yang sering kita bicarakan ini terdapat alam lain yang harus kita cari. Dunia dengan segala keindahannya ini adalah jatah bagi sifat kebinatangan anak Adam. Dunia ini memberikan makan sifat kebinatangan anak Adam, sedangkan yang sejati dari anak Adam, yaitu manusia, mati pelan-pelan. Orang yang menyatakan bahwa manusia adalah hewan yang berpikir, berarti manusia terdiri dari dua unsur, yaitu yang memenuhi kebutuhannya dari materi duniawi. Inilah syahwat dan angan-angan. Sedangkan manusia sejati memenuhi kebutuhannya dengan ilmu, hikmah, dan penyaksian Allah. Unsur kebinatangan pada manusia menjauh dari Allah, sedangkan unsur kemanusiaan pada manusia menghindar dari dunia. Di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang beriman. Quran Surat At-Taghabun ayat 2. Dua kubu saling serang dalam dirimu. Kubu mana yang bakal menang? Yaitu yang dipilih oleh keberuntungan sebagai kekasih. Dunia ini adalah dunia musim dingin. Mengapa benda-benda padat itu disebut sebagai benda mati? Karena semuanya mengeras. Bebatuan, pegunungan, dan selubung yang menutupi dunia ini adalah benda-benda mati. Jika dunia ini bukan dunia musim dingin, mengapa semuanya membeku? Dunia ini alami, meski hakikat dunia ini tak kasat mata. Namun melalui jejak-jejaknya dapat diketahui bahwa di sana ada angin, ada dingin, dan ada getaran. Dunia ini seperti musim dingin, karena semua benda mengeras, membeku. Rumus dari mana itu? Dari logika, bukan perasaan. Saat embusan Tuhan datang, gunung-gunung meleleh, alam mencair, sama seperti temperatur tinggi yang menjadikan semua benda keras meleleh. Pada hari kiamat, ketika embusan Tuhan datang, segala sesuatu meleleh. Allah menjadikan kata-kata itu sebagai tentara pelindung kalian, sebagai benteng yang melindungi kalian dari musuh, sebagai kekuatan yang akan menundukkan musuh. Selalu ada musuh, baik di dalam dan musuh di luar. Meski demikian, mereka bukan apa-apa. Apa yang akan mereka lakukan? Tidakkah kau lihat ribuan orang kafir menjadi tawanan bagi seorang kafir, yaitu raja mereka, dan seorang kafir itu menjadi tawanan bagi pikirannya? Pikiran memiliki pengaruh. Oleh satu pikiran yang buram, ribuan makhluk dan dunia menjadi tawanan. Tak ada batasan untuk pikiran. Bayangkan keagungan dan kemegahannya. Bagaimana ia menaklukkan musuh, dunia yang ia tundukkan. Saat aku lihat secara jelas ratusan ribu gambar yang tampak tiada batas, dan barisan tentara yang tampak tak berujung memasuki gurun, semuanya menjadi tawanan bagi satu orang. Dan satu orang itu menjadi tawanan bagi pikirannya yang rendah. Mereka yang menjadi tawanan satu pikiran, di mana posisi mereka terkait pikiran-pikiran agung yang tiada batas, yang begitu penting, suci dan luhur. Dari sini kita meyakini bahwa pikiran memiliki pengaruh. Segala bentuk yang ada hanya pengikut dan alat bagi pikiran. Tanpa pikiran, segala bentuk takkan berfungsi dan menjadi benda mati. Orang yang meraih bentuk lahiriah dan tersibukkan karenanya, ia tak ubahnya benda mati. Ia tak memiliki jalan meraih substansi.
Ia anak kecil yang belum balik, meski tampak sebagai orang tua berusia ratusan tahun. Kita kembali dari jihad kecil menuju jihad besar. Dulu kita memerangi bentuk-bentuk lahiriah, menghadapi musuh-musuh lahiriah. Sekarang kita menghadapi pasukan pikiran. Pikiran baik menaklukkan pikiran buruk dan mengeluarkannya dari kerajaan tubuh. Inilah hakikat jihad yang besar dan pertempuran yang dahsyat. Pikiran memiliki pengaruh karena ia bekerja tanpa perantara tubuh, seperti akal aktif mengelilingi angkasa tanpa alat. Oleh sebab itu para filsuf berkata, pikiran tidak membutuhkan alat. Engkaulah inti. Dua alam ada karena engkau. Ada inti yang dicari dari sesuatu yang bisa ada karena ada sesuatu yang lain tak bernilai. Menangislah untuk orang yang mencari ilmu di dalam hati. Tertawalah untuk orang yang mencari akal di dalam jiwa. Karena dunia ini arad ada karena sesuatu yang lain. Manusia tidak pantas menempatinya. Inti bagaikan minyak kasturi. Dunia dan keindahannya ibarat aroma kasturi. Aroma kasturi tidak akan bertahan lama karena ia hanya arad. Aroma yang bisa menjadi karena minyak kasturi. Orang yang mencari aroma kasturi dan ia tidak puas hanya dengan aroma, ia orang baik. Orang yang berhenti pada aroma kasturi dan merasa cukup dengannya, ia orang buruk. Ia mencari sesuatu yang tidak akan bertahan lama. Aroma hanyalah sifat dari minyak kasturi. Selama kasturi ada di dunia ini, aromanya akan sampai di setiap hidung. Jika kasturi masuk ke dalam selubung dan kembali ke alam yang lain, orang-orang yang hidup bersama aroma akan mati. Sebab aroma selalu ikut bersama kasturi. Aroma akan pindah ke tempat di mana kasturi ada. Orang bahagia adalah orang yang dapat meraih minyak kasturi melalui aromanya. Kemudian ia menjadi bagian dari kasturi. Ia tidak hilang. Ia bersama inti kasturi dan menjadi bagian dari kasturi. Ia menyebarkan aromanya ke dunia dan dunia menjadi hidup karenanya. Tak ada lain baginya selain nama, seperti kuda atau hewan lain di telaga garam. Tak ada lagi kuda kecuali hanya namanya. Ia menjadi danau garam itu sendiri. Apa yang akan merusak nama itu? Tidak akan ada yang mengeluarkannya dari sifat garam. Jika kau beri nama lain di tambang garam itu, ia takkan keluar dari sifat garam. Manusia harus menghindari kesenangan dan kenikmatan dunia yang hanya merupakan pancaran dan pantulan Allah. Manusia tidak boleh puas dengan kondisi itu. Meski kondisi itu merupakan pancaran dan pantulan Allah, ia tidak abadi. Kekal bagi Allah, namun tidak kekal bagi manusia. Seperti pancaran sinar matahari yang menerangi rumah-rumah. Ia pancaran dan cahaya matahari selalu bersama matahari. Saat matahari terbenam, cahaya ikut terbenam. Sebab itu, kita selayaknya menjadi matahari hingga tak ada lagi kekhawatiran dan perpisahan. Ada anugerah, ada pengetahuan. Sebagian orang memiliki anugerah, namun tak memiliki pengetahuan. Sebagian orang memiliki pengetahuan, tapi tidak memiliki anugerah. Jika dua hal itu didapatkan oleh seseorang, ia sungguh mendapatkan pertolongan yang agung. Orang seperti itu tiada duanya. Seperti orang yang berjalan, tapi ia tidak tahu apakah ini jalan yang benar, atau ia berjalan di jalan yang salah. Ia berjalan tanpa petunjuk,
berharap ada ayam jago berkokok, atau berharap tempat tinggal seseorang akan tampak. Bagaimana bisa orang seperti itu diperbandingkan dengan orang yang berjalan dan ia tahu jalan? Ia melangkahkan kaki dan tak membutuhkan petunjuk atau rambu-rambu. Ia memiliki tugas yang jelas. Begitulah pengetahuan mengungguli segalanya.